Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma barik lana fi bukurina ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan subuh atau pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kita kenikmatan, memberikan kita taufik istiqamah sehingga kita kembali bisa diizinkan Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus di bulan Ramadan tahun ini dengan berbagai macam amalan-amalan yang semoga Allah Subhanahu wa taala menerima berbagai macam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan membaca dari kitab Asrarus Shaum, rahasia-rahasia puasa yang ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Dan pada pertemuan yang sebelumnya kita membahas tentang lawazimul iftar, perkara-perkara yang berkenaan atau perkara-perkara yang berhubungan dengan batalnya puasa seseorang, di mana Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala menyampaikan ketika seorang itu batal puasanya atau tidak berpuasa Ramadan, maka ada beberapa hal yang berhubungan dengan kebatalan daripada puasanya itu. Di antara yang pertama adalah mengqadha puasanya. Kemudian yang kedua adalah kafarah bagi orang yang membatalkan puasanya karena sebab jima di siang hari di bulan Ramadan. Dan dua perkara tersebut kita sudah membacanya, dan insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan dari lawazimul iftar yang ketiga, perkara-perkara yang menyertai ketika seorang itu membatalkan puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ilmi fi dunya wal akhirah wa dakhalahu fasiha jannatihi Allahumma amin. Berkata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, wa ammal imsaku, adapun menahan diri dari pembatal puasa, baqiyatan nahari, di sisa dari waktu siang, fayajibu, maka wajib, ala man asa bil fitri, atas orang yang dia melakukan kemaksiatan ketika membatalkan puasa tersebut, au qassara fihi, atau dia memang sengaja membatalkan puasanya. Maka di sini beliau menyampaikan lazim yang ketiga atau perkara yang menyertai seseorang yang membatalkan puasanya. Yang ketiga adalah dia diperintahkan untuk tetap tidak melakukan pembatal puasa yang lainnya, meskipun puasanya secara hukum dihukumi batal. Bagi siapa itu? Bagi orang yang dia membatalkan puasanya secara sengaja tanpa ada udzur yang diperbolehkan oleh syariat. Maka adapun ada orang yang misalkan dia tidak ada udzur, tidak ada apa, dia hanya karena malas, ya, kemudian dia tidak berpuasa Ramadan. Secara hukum sudah tidak sah puasanya, atau secara hukum dia sudah membatalkan puasa. Namun kendati demikian, dia tidak diperbolehkan di sisa waktu yang ada melakukan pembatal-pembatal yang lainnya semaunya. Dia tetap diperintahkan untuk menahan diri dari pembatal-pembatal puasa, meskipun puasanya sudah batal. Sebagaimana yang beliau sampaikan tadi, wala yajibu 'alal haidhi, dan tidak ada kewajiban bagi wanita yang haid, idza tahurat, ketika dia suci, imsaku baqiyati nahariha, menahan diri dari sisa waktu siang harinya. Kemudian di sini beliau menyebutkan beberapa pengecualian.
yang mana mereka ini orang-orang yang mungkin kita membayangkan mereka harus menahan diri, tapi sebenarnya tidak. Di antaranya adalah wanita yang haid. Apabila ada wanita haid, kemudian dia suci di waktu siang di bulan Ramadan, apakah ketika dia suci dia diperintahkan untuk tidak melakukan pembatal puasa, ataukah diperbolehkan dia melakukan pembatal puasa? Maka di sini beliau menyampaikan kalau wanita yang suci di tengah-tengah siang hari Ramadan, maka dia tidak diperintahkan untuk atau tidak diwajibkan untuk menahan diri dari pembatal yang lainnya. Karena apa? Karena secara asal dia sudah memasuki hari itu dalam kondisi tidak berpuasa, dan tidak berpuasanya dia karena udzur yaitu haid. Maka tidak ada perintah atau tidak ada kewajiban baginya untuk tetap menahan diri dari pembatal yang lainnya. Maka misalkan ada wanita yang suci di waktu siang, kemudian setelah itu dia makan, tidak masalah, ya, tidak dipermasalahkan. Berikutnya wala 'alal musafiri, tidak juga, maksudnya tidak wajib juga bagi orang yang safar idza qadima mufattiran, ketika dia sudah sampai dalam kondisi tidak berpuasa min safarin karena safar, balagha marhalataini, yang mencapai 2 marhalah atau mencapai jarak qasar. Maka yang kedua adalah orang yang safar. Apabila ada orang yang dia tidak berpuasa karena safar, dan ini adalah udzur yang diperbolehkan orang tidak berpuasa. Kemudian taruhlah dia sampai di tempat tujuannya atau kembali ke tempat tinggalnya di tengah-tengah siang hari bulan Ramadan. Ya, apakah dia tetap dilarang untuk melakukan pembatal puasa? Dalam artian dia tidak boleh makan dan minum. Beliau menyampaikan tetap boleh, karena pada landasannya orang semacam ini dia tidak berpuasa karena ada udzur. Ya. Wa yajibu al-imsaku, dan wajib menahan diri idza syahida bil hilali adlun wahidun yaumasyak. Ya. Dan hendaknya menahan diri dari pembatal puasa ketika ada orang yang menyaksikan hilal dan dia meskipun hanya 1 orang pada hari syak, ya, pada hari syak, yang mana di waktu hari syak tersebut, ya, kaum muslimin atau kaum muslimin, ya, sedang bingung, ya, apakah hari ini adalah tanggal 1 Ramadan atau masih tanggal 30 Sya'ban. Masih ada kesimpang siuran berita. Ya, masih ada kesimpang siuran berita. Namun mungkin tiba-tiba ada orang yang mengabarkan kepada kita bahwasanya dia melihat hilal. Ya, namun sayangnya mungkin persaksiannya tidak diterima oleh hakim. Sebagaimana kalau tidak salah kita sudah bahas di awal bab daripada kitab ini tentang thubutu Ramadan, ketetapan bulan Ramadan itu ada yang sifatnya umum, ada yang sifatnya khusus. Maka kalau misalkan masih ada kesimpang siuran berita, namun ada orang yang datang kepada kita, dia mempersaksikan kepada kita, dia melihat hilal bulan Ramadan sehingga besok sudah tanggal 1. Ya. Dan kita mengakui orang tersebut memang bisa dipercaya, maka kita mengikuti ilmu sesuai apa yang dibawa oleh orang tersebut, selama orang tersebut memenuhi persyaratan dalam persaksian. Ya. Ini sifatnya thubutun khos, bukan untuk umum. Ya. Taruhlah kalau orang tadi bersaksi namun ditolak oleh hakim misalkan, maka ketetapan Ramadan tidak berlaku umum. Namun bagi orang yang benar-benar memang dia melihat, maka dia berpuasa sesuai dengan pengetahuannya. Kemudian beliau membahas satu permasalahan tentang puasa pada saat safar. Manakah yang lebih utama? Orang itu safar tetap puasa atau tidak berpuasa? Maka beliau mengatakan qala was-shaumu fis safari afdalu minal fitri.
puasa pada waktu safar itu lebih utama daripada tidak berpuasa. Maka ini yang menjadi hukum asal. Ketika kita safar, kemudian kita mempertanyakan pada diri kita, manakah yang lebih utama bagi kita? Apakah puasa ataukah membatalkan puasa kita karena safar? Maka hukum asalnya puasa lebih utama. Hukum asalnya puasa lebih utama. Ya. Kecuali dalam beberapa kondisi yang akan disebutkan oleh Imam Al-Ghazali. Beliau mengatakan illa kecuali idza lam yutik, jika dia memang tidak mampu. Dalam artian ketika dalam perjalanannya dia tidak mampu untuk melanjutkan puasanya karena mungkin perjalanan yang berat, kendaraan yang mungkin cukup berat dan lain sebagainya, kondisi-kondisi yang lain yang tidak mendukung dia untuk tetap melanjutkan puasanya. Maka dalam kondisi semacam ini dia lebih utama untuk membatalkan puasanya. Tapi kalau selama safarnya adalah safar yang ringan, safar yang tidak terlalu terasa, misalkan kita naik pesawat ya, yang begitu nyaman dan lain sebagainya, tidak ada rasa berat bagi kita untuk tidak berpuasa, maka lebih utama kita tetap berpuasa. Ya, lebih utama kita tetap berpuasa karena kita beribadah bersama-sama dengan kaum muslimin. Ya, namun kalau misalkan di tengah perjalanan kita tidak mampu, maka lebih utama kita untuk tidak berpuasa. Wala yuftiru yauma yakhruju, ya. Wa kana muqiman fi awwalihi, dan beliau menyampaikan ada satu masalah yang penting. Ketika seorang ingin safar pada saat Ramadan, beliau mengatakan wala yuftiru, dan tidak boleh orang itu sudah membatalkan puasanya yauma yakhruju, pada hari dia keluar untuk safar. Wa kana muqiman fi awwalihi, padahal di awal waktu pagi dia masih mukim, belum safar. Ya. Maka rukhsah, kebolehan orang tidak berpuasa karena udzur safar, bukan udzur tidak kuat ya. Karena udzur safar itu diperbolehkan ketika seorang itu sudah disebut musafir sebelum masuknya waktu puasa. Karena Allah menyampaikan au ala safarin, atau di atas safar. Maka kalau misalkan kita baru berangkat safar jam 9, maka sebelum jam 9 kita belum seorang musafir. Maka kita tidak boleh membatalkan puasa sebelum jam tersebut. Ya, bahkan para ulama menyampaikan ketika kita safar pun tetap enggak boleh membatalkan karena sebab safar. Karena kita dihukumi sebagai orang yang masih mukim ketika masuk waktu wajibnya puasa. Oleh karenanya beliau mengatakan tidak dibenarkan orang yang sudah membatalkan puasa pada waktu dia keluar untuk safar, sedangkan di awal waktu pagi dia masih mukim. Ya. Misalkan berangkat jam 9, jam 6 sarapan enak gitu. Ya. Maka ini tidak diperbolehkan. Ya, tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena kalau misalkan kita jam 6 sarapanlah di rumah. Ya, maka kita katakan, apa udzur kita jam 6 sarapan itu? Udzur kita safar. Kita berada di mana? Berada di rumah. Apakah orang yang di rumahnya disebut musafir? Ya bukan. Maka tidak boleh. Ya. Maka namanya udzur safar ya baru boleh dilakukan ketika orang safar, bukan ketika orang itu sedang mukim. Ya. Dan beliau mengatakan wala yauma yaqdamu idza qadima shaiman. Demikian pula tidak boleh dia itu membatalkan ketika dia sudah mencapai tempat tujuannya, misalkan tujuan safarnya, sedangkan dia dalam kondisi puasa. Ya. Jadi dia safar puasa, kemudian dia sudah nyampe rumah kembali, tiba-tiba dia batalkan ya puasanya dengan syarat tanpa ada udzur tidak mampu ya. Ya.
Kalau ada udzur tidak mampu, ya dalam artian lemes, boleh saja, tentu saja. Ini udzur yang beda, udzur karena tidak mampu. Tapi ini udzurnya udzur safar. Ya, kenapa? Karena safarnya sudah selesai. Maka kaidah mengatakan, ya, sesuatu udzur itu diperbolehkan, ya, atau rukhsah, ya, keringanan hukum diperbolehkan ketika ada udzur yang menyertai. Ketika udzurnya hilang, rukhsahnya juga hilang, ya. Baik. Kemudian berikutnya yang keempat, qala wa ammal fidyatu, adapun fidyah, yang keempat adalah fidyah. Hal yang menyertai orang yang membatalkan puasa adalah fidyah. Adapun fidyah, maka perinciannya beliau menyampaikan. Qala wa ammal fidyatu, adapun fidyah, fatajibu, maka wajib, alal hamili, atas alal hamili, atas orang yang hamil, wal murdi'i, dan menyusui, idza aftarata, ketika keduanya membatalkan puasa, khaufan, karena khawatir, ala waladaihima, atas anak dari keduanya. Adapun orang yang membatalkan puasanya, kemudian dia memiliki kewajiban untuk membayar fidyah. Yang pertama beliau sebutkan bagi wanita hamil dan wanita yang menyusui, jika tidak berpuasa karena khawatir atas bayinya saja. Karena khawatir atas bayinya saja. Maka wanita yang semacam ini, ya, wanita yang semacam ini diwajibkan nantinya membayar fidyah, di samping dia juga harus qadha. Ya, diwajibkan dia membayar fidyah, di samping dia harus membayar dia harus membayar fidyah, di samping dia juga harus apa? Qadha. Itu apabila dia khawatir terhadap bayinya saja. Ya. Likulli yaumin muddu himtatin, dan ukuran fidyah, beliau mengatakan setiap harinya fidyah itu ukurannya adalah 1 mud hintah, 1 mud gandum, limiskinin wahidin, untuk 1 orang miskin. Jadi 1 hari dinilai atau senilai 1 mud hintah, 1 mud gandum. Ya, kalau bahan makanan pokok ya mungkin sekitar antara 650 sampai 700 gram, sekitar itu. Ya, beras. Ya, itu setiap harinya diberikan 1 orang miskin. Jadi tinggal dihitung berapa hari seorang wanita yang hamil atau menyusui itu tidak berpuasa, dan dilihat alasannya kenapa dia tidak berpuasa. Kalau misalkan alasannya dia sendiri yang tidak mampu, maka cukup qadha. Maka cukup qadha saja. Tapi kalau misalkan dia tidak puasa karena khawatir bayinya saja, maka selain qadha dia harus membayar fidyah. Oleh karenanya beliau melanjutkan ma'al qadha'i, disertai dengan mengqadha puasanya. Disertai dengan mengqadha puasanya. Ya. Baik. Kemudian beliau mengatakan qala wa syaikhul haramu idza lam yasum, dan orang tua renta yang tidak mampu berpuasa, tasaddaqa an kulli yaumin bimuddin, maka dia membayar fidyah juga setiap harinya 1 mud. Ya. Maka kewajiban fidyah yang kedua berlaku bagi orang tua renta yang sudah tidak mampu lagi untuk berpuasa, yang karena memang kondisi fisik tidak memungkinkan lagi baginya untuk berpuasa, maka diperbolehkan dia tidak berpuasa, namun diganti dengan membayar fidyah. Apakah wajib qadha? Tidak wajib qadha, karena memang dia tidak mampu. Ya, jadi dia cuma hanya membayar fidyah saja. Ya, dia hanya membayar fidyah saja, tidak ada kewajiban qadha. Ya. Baik. Nah, sebenarnya di sini ada satu lagi yang
para fuqaha memasukkannya biasanya yaitu adalah orang sakit yang tidak mungkin untuk sembuh lagi. Ya, orang sakit yang tidak mungkin untuk sembuh lagi dan dia tidak mampu untuk berpuasa. Maka dia juga membayar fidyah saja, tidak ada kewajiban untuk qadha karena secara asal dia sudah tidak mampu untuk berpuasa dan dia tidak ada kesembuhan, tidak ada harapan untuk sembuh. Maka orang semacam itu dia hanya membayar fidyah saja. Baik, ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Itu adalah beberapa hal yang berhubungan dengan lawazimul iftar. Kemudian Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala beliau menyebutkan beberapa sunnah-sunnah ketika berpuasa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ilmi fi dunya wal akhirah. Sunanus siyami, sunnah-sunnah puasa. Beliau mengatakan qala wa amma sunanu, adapun sunnah-sunnah puasa fasitun, maka ada 6. Ya, apa yang beliau sebutkan, ya, 6 apa yang beliau sebutkan. Jika tidak, maka tentu sunnah-sunnah puasa lebih banyak daripada 6 sunnah ini. Beliau sebutkan yang pertama takhirus sahur, mengakhirkan sahur. Yang mana ini termasuk sunnah daripada Nabi SAW, di mana Nabi SAW ketika sahur maka beliau tidak terlalu malam, akan tetapi beliau mengakhirkan waktu sahurnya, sehingga disebutkan dalam riwayat yang masyhur jarak antara beliau sahur dengan adzan subuh itu sekitar bacaan 50 ayat. Ya. Maka disunahkan bagi orang yang berpuasa, wabil khusus bagi orang yang sahur, untuk mengakhirkan sahurnya. Ya. Jangan sahur jam 2 misalkan, sedangkan adzan subuh masih 4:30. Ya, sudah adzan subuh lapar kembali gitu ya. Maka sebaiknya ya mungkin setengah jam gitu ya sebelum adzan subuh sudah mulai siap untuk makan sahur, sehingga nanti ada jeda yang cukup untuk mempersiapkan diri sholat. Ya. Kemudian yang kedua wa ta'jilul fitri. Yang kedua adalah menyegerakan berbuka puasa. Ya, menyegerakan berbuka puasa ketika sudah diketahui bahwasanya memang waktunya berbuka puasa. Karena para ulama menyampaikan kalau orang ragu sudah waktunya atau belum, maka tidak disunahkan menyegerakan berbuka. Karena pada asalnya, hukum asalnya kita masih berada di waktu siang. Ya. Maka kalau kita ingin menyegerakan berbuka puasa, kita harus mencari tahu dulu. Paling tidak kita tahu dengan salah satu sumber yang ada di sekitar kita, memang sudah masuk waktu berbuka, baru kita ta'jilul fitr. Dan beliau mengatakan menyegerakan berbuka ini bitamr, dengan kurma. Ya. Atau alma'i, air. Ya. Maksudnya di sini adalah membatalkan puasa. Ya, membatalkan puasa. Di sini beliau menyebutkan dengan kurma, at-tamr itu kurma kering, namun dalam riwayat dan juga kitab-kitab yang lain disebutkan yang lebih utama adalah rutab, kurma yang masih basah jika ada. Jika tidak ada baru kurma yang kering. Kemudian jika tidak ada baru menggunakan air. Kemudian jika tidak ada bagaimana? Ya, tidak ada air. Ya, maka para fuqaha menyampaikan bihulwin, dengan sesuatu yang manis tapi manisnya ini asli seperti buah-buahan atau yang semisalnya. Kalau tidak ada, baru yang terakhir halwa, dengan sesuatu yang manis tapi manisnya sifatnya buatan, ya, misalnya kola atau yang semisalnya. Ya, kalau yang gurih itu agak telat-telat gak apa-apa. Ya, manis didahulukan. Qabla sholati, sebelum sholat. Jadi dibatalkan dulu puasanya sebelum melaksanakan sholat berjamaah. Ini termasuk sunahan. Yang ketiga, watarkus siwaki ba'daz zawal, tidak mempergunakan siwak setelah waktu zuhur. Ini termasuk sunnah ketika berpuasa. Ya, sunnah ketika berpuasa. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala beliau berdalil dengan
Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala khulufu fami shaim atyabu indallahi min rihil misk. Bahwasanya bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada minyak misik. Dan karena bau mulut orang yang berpuasa itu adalah atharul ibadah, maka Al-Imam Syafi'i dan juga para ulama yang lainnya berpandangan tidak disenangi apabila athar ibadah itu dihilangkan, baik sedikit ataupun banyak. Baik sedikit ataupun banyak. Siwak memang tidak bisa mungkin langsung mengharumkan bau mulut, tidak. Ya, tapi paling tidak dia sudah mengurangi entah berapa persennya. Ya, dan para ulama mengatakan, ya, ketika dia mengurangi athar ibadah, maka ya sama saja, ya, mengurangi baik sedikit ataupun banyak. Dan para ulama menyampaikan tidak disukai ketika orang itu menghilangkan athar ibadah dalam ibadahnya. Baik. Maka termasuk juga dalam hal ini memakai sikat gigi atau pasta gigi, ya. Maka sebaiknya ketika berpuasa gosok giginya mungkin sebelum sholat subuh, kemudian nanti setelah berbuka, ya. Maka ini lebih afdal insyaallah. Kemudian yang berikutnya, di antara kesunahan pada saat puasa, wal judu fi syahri ramadhana, dan dermawan, ya, loman gitu ya, di bulan Ramadan, lima sabaqa min fadailihi fi zakati, sebagaimana yang sudah berlalu dalam penjelasan keutamaan daripada sifat dermawan ini dalam pembahasan zakat, ya. Termasuk yang dianjurkan ketika puasa adalah memperbanyak sedekah. memperbanyak sedekah. Dan apalagi di bulan Ramadan, ya, apalagi di bulan Ramadan, selain kita berharap pahalanya akan dilipat gandakan Allah Subhanahu wa taala, kita juga ta'asyan mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan dalam hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadu min rihil mursalah, katanya. Beliau itu kalau bulan Ramadan, ya, kedermawanan beliau melebihi angin yang berembus. Jadi beliau sangat-sangat dermawan sekali, ya. Kemudian di antara yang dianjurkan ketika berpuasa, wa mudarasatul Qur'ani, dan mudarasah Al-Qur'an. Mudarasah Al-Qur'an yaitu membaca Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an, ya. Sebagaimana hal tersebut dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta malaikat Jibril alaihissalam. Selama bulan Ramadan, ya, maka malaikat Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka keduanya saling mudarasah. Mudarasah di sini maknanya yang satu membaca, yang satu menyimak. Ya, yang satu membaca, yang satu menyimak. Ini makna daripada mudarasah sebagaimana disebutkan oleh para ulama. Namun juga bisa maknanya umum, yaitu yang penting membaca Al-Qur'an. Karena dalil umum bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an, dan sudah diamalkan oleh para salaf sejak zaman dahulu sampai hari ini. Para ulama ketika bulan Ramadan maka mereka berfokus pada Al-Qur'an. Kemudian ma'asyal muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah, wal i'tikafu fil masjidi. Kesunahan yang berikutnya adalah i'tikaf di masjid. La siyama fil ashril akhir, terlebih lagi ketika di 10 hari yang terakhir, ya. Maka ini juga termasuk kesunahan yang dianjurkan ketika kita berpuasa Ramadan, yaitu kita beriktikaf, ya. Kita beriktikaf, dan iktikaf sebagaimana yang disebutkan dalam kitab-kitab fikih oleh para fuqaha, ya, iktikaf ini bisa didapatkan keutamaannya meskipun sebentar saja. Meskipun sebentar saja. Jadi misalkan taruhlah seperti ini, kita berada di masjid, ya, kemudian kita niatkan dalam hati kita untuk niat iktikaf mungkin barang sejenak, mungkin sejam 2 jam, apakah dapat pahala iktikaf? Dapat.
Ya. 3 jam, 4 jam, apakah dapat atau mungkin ya kalau pas malam hari kita tidak bisa full misalkan kita hanya mungkin datang pas jam 2, kemudian kita membaca Al-Quran dengan niat iktikaf, mungkin kita berada hanya 2 jaman, apakah dapat pahala iktikaf? Insya Allah dapat selama kita niatkan untuk iktikaf. Ya, tapi tentu saja yang lebih utama dan yang paling utama adalah secara full, ya, berada di masjid sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun ini tidak semua orang bisa. Ya, tempat-tempat kerja kan juga belum libur kan gitu ya, jadi agak kesulitan. Ya, jadi ya yang kita mampu saja kita optimalkan apa yang kita bisa. Adapun yang tidak bisa, ya Allah Subhanahu Wa Taala maha luas pengampunannya. Taib. Fahuwa adatu Rasulillah, dan ini adalah kebiasaannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena idza dakhala al-ashrul awakhir, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sudah memasuki 10 hari yang terakhir, tawal firash, maka beliau mulai lipat kasurnya, ya. Wasyaddal mi'zara, dan beliau kencangkan tali sarungnya. Wada'aba wa ad'aba ahlahu, ya. Kemudian beliau mulai beribadah dan beliau mengajak keluarganya juga untuk beribadah. Ya, muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ai adamun nasba fil ibadah. Ya, maksudnya da'aba wa ad'aba maknanya adalah melanggengkan untuk berdiri ataupun melakukan ibadah. Ya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berada di 10 hari terakhir maka beliau fokusnya ibadah. Ya, fokusnya apa? Ibadah. Idfiha Lailatul Qadri. Kenapa? Imam Ghazali mengatakan karena di dalam 10 hari terakhir ini ada Lailatul Qadar. Wal aghlabu annaha fi autariha, dan kata Imam Ghazali, dan biasanya Lailatul Qadar ini berada di malam-malam yang ganjil. Ya, berada di malam-malam yang ganjil, malam 21, malam 23 dan seterusnya. Maka hendaknya kaum muslimin bersemangat untuk melaksanakan ibadah di 10 hari yang terakhir, ya, dengan kemampuan yang masing-masing diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan qala wa asbahul autari lailatu 31 wa 75. Dan yang paling dekat dalam masalah waktu daripada malam Lailatul Qadar ini, ya, adalah malam yang sekitar malam 21 atau malam 23 atau malam 25 atau malam 27, ya, karena ini adalah malam-malam yang ganjil. Wat tatabu'u fi hadzal i'tikafi aula. Akan tetapi kata beliau, orang yang berkesinambungan terus melakukan i'tikaf di 10 hari terakhir tanpa memperhatikan hitungan ganjil genap, ya, dalam artian terus gitu ya, berusaha setiap harinya, maka kata beliau aula lebih utama. Ya, lebih utama. Ya, meskipun seorang diperbolehkan kalau misalkan dia hanya mentargetkan yang malam-malam ganjil saja boleh. Tapi yang lebih utama tentu saja, ya, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala secara maksimal di sepanjang waktu tersebut. Ya, di sepanjang waktu tersebut. Kemudian beliau mengatakan qala fa inna dzara i'tikafan mutatabi'an. Kalau seandainya ada orang yang nazar untuk i'tikaf secara berkesinambungan, au nawahu, atau dia meniatkan i'tikaf secara berkesinambungan, ya, in qata'a tatabu'uhu, maka dihukumi terputus, ya, berkesinambungan dalam iktikafnya bil khuruji min ghairi daruratin, ketika dia sudah keluar dari muktakafnya atau tempat iktikafnya tanpa ada kedaruratan. Maka kalau misalkan iktikaf kita adalah iktikaf yang sifatnya wajib,
Kapan itu? Ketika orang nazar misalkan. Dan nazar kita iktikafnya itu ya, iktikaf yang berkesinambungan. Ya. Misalkan selama 2 hari misalkan. Maka ketika kita belum genap 2 hari tersebut kemudian keluar dari tempat iktikaf tanpa adanya uzur yang diperbolehkan, ada kedaruratan, maka dianggap kita membatalkan iktikaf kita. Ya, kita dianggap membatalkan iktikaf kita. Ya. Dan ini dianggap batal ketika apa? Keluar tanpa adanya kedaruratan. Seperti apa contohnya keluar tanpa ada kedaruratan? Kama lau kharaja li'iyadati maridin. Beliau menyontohkan seperti kalau seandainya dia keluar untuk menjenguk orang sakit. Ini tidak darurat, maka ini bisa memotong atau memutus iktikafnya. Au syahadatin, atau persaksian suatu hal. Ini juga bukan satu yang darurat. Au janazatin, au mempersaksikan atau menghadiri jenazah. Maka ini juga bukan suatu kedaruratan. Maka ini bisa memotong iktikafnya. Au ziyaratin, atau mengunjungi mengunjungi seseorang. Ya. Maka ini juga bukan suatu kedaruratan. Au tajdidi thaharatin, atau memperbarui toharoh. Ya, yang dimaksud memperbarui di sini dia belum batal tapi ingin wudu lagi misalkan. Itu tajdid toharoh. Berbeda halnya kalau misalkan untuk toharoh, ya, untuk bersuci. Tapi ini sifatnya tajdid, hanya memperbarui. Dia belum batal tapi ingin wudu lagi misalkan. Kemudian ketika dia wudu, dia harus keluar dari tempat iktikafnya. Maka ini bisa membatalkan iktikaf. Kecuali kalau memang dia batal, mau tidak mau dia harus keluar, maka ini tidak membatalkan iktikafnya. Kemudian beliau mengatakan, wa in kharaja liqadha'il hajati. Adapun kalau orang keluar untuk buang hajat, misalkan taruhlah di tempat iktikafnya tidak ada fasilitas buang hajat, maka apakah ini membatalkan tatabu' iktikafnya? Beliau mengatakan lam yanqati' iktikafuhu, tidak terputus iktikafnya. Dalam artian masih dianggap, ya, masih dianggap berkesinambungan, masih dianggap berkelanjutan. Jadi tidak membatalkan iktikafnya. Kenapa? Karena untuk buang hajat ini termasuk dalam kategori yang darurat. Jika tidak memungkinkan buang hajat di area tempat dia iktikaf tersebut. Kemudian beliau mengatakan, qala walahu an yatawaddo'a, dan boleh baginya untuk berwudu fil baiti, di rumah. Walayan bagi, dan tidak selayaknya an ya'ruja ala syughlin akhar, untuk memasuki pada kesibukan-kesibukan yang lainnya. Maka di sini beliau menyampaikan ketika seorang itu beriktikaf, maka diperbolehkan dia berwudu di rumah. Ya, kalau misalkan memang tidak ada fasilitas untuk wudu di masjid, boleh dia wudu di rumah. Dan ketika berada di rumah, maka hendaknya dia melakukan aktivitas yang dia butuhkan saja tanpa menambahkan aktivitas-aktivitas lainnya. Ya. Jadi misalkan ketika di rumah butuhnya apa? Butuhnya misalkan makan, ya cukup makan saja. Atau butuhnya wudu, maka wudu saja. Ya, atau yang semisalnya. Ketika seorang itu apa? Iktikaf. Kana sallallahu alaihi wasallam, dan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam la yakhruju illa lihajatil insan. Beliau ketika iktikaf tidaklah keluar dari tempat iktikafnya kecuali karena kebutuhan manusia. Ya. Kecuali kebutuhan manusia seperti apa? Buang hajat dan semisalnya tadi, atau makan atau yang semisalnya jika tidak memungkinkan. Wala yas'alu 'anil maridi illa marran,
Dan Nabi tidak pernah mempertanyakan tentang kondisi orang yang sakit, ya, kecuali hanya berlalu saja. Dalam artian beliau kalau misalkan ada orang yang sakit pun beliau tidak mengunjunginya, ya, beliau tidak mengunjunginya ketika beliau sedang beriktikaf. Taib. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian berikutnya beliau melanjutkan qala wa yanqati'ut tatabu'u bil jima'i, dan terputus tatabu' atau berkesinambungan dalam iktikafnya bil jima'i dengan jima' yang dia lakukan. Ya, misalkan ada orang yang beriktikaf, ya, dan taruhlah iktikafnya adalah iktikaf yang wajib dia nadarkan. Kemudian dia pulang ke rumah, kemudian dia jima'. Maka jimaknya di rumah itu dianggap sebagai pemutus iktikafnya, ya. Maka dia harus memulai iktikafnya dari awal kalau dia menadarkan iktikaf tersebut. Wala yanqati'u bit takbil, dan tidak terputus dengan sekedar mencium saja, ya. Kalau mungkin hanya mencium istrinya maka tidak memutuskan iktikafnya, tapi kalau sampai pada jima maka ini memutuskan iktikafnya. Kemudian beliau mengatakan qala wala ba'sa fil masjidi bitatayyubi, dan tidak masalah melakukan di masjid apa yang dilakukan at-tatayyub, memakai wangian, maka tidak dipermasalahkan dalam hari ini dan diperbolehkan, ya, bahkan bisa jadi dianjurkan karena termasuk dalam rangka memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa aqdin nikahi, dan juga melakukan akad nikah, maka ini juga tidak masalah, ya, berada di masjid melakukan akad nikah ketika berada di masjid, atau mungkin pas iktikaf misalkan. Apakah diperbolehkan? Ya, diperbolehkan. Wabil akli, dan makan juga tidak masalah, ya, dilakukan di masjid. Wan naumi, dan tidur juga tidak masalah dilakukan di masjid selama bisa menjaga tempat tersebut daripada najis, ya, yang khawatir nanti keluar daripada dirinya. Wa ghaslil yaddi fit tost, dan mencuci tangan di bejana, ya. Misalkan habis makan kemudian dia mencuci tangannya di wadah, ya, berada di masjid, apakah diperbolehkan? Ini diperbolehkan, ya, karena hal ini semua adalah hal-hal yang sifatnya adat kebiasaan dan tidak ada penyalahan syariat di situ, tidak menajisi dan juga tidak mengganggu orang lain, gitu, ya. Kecuali kalau misalkan ada penyalahan syariat, ya, misalkan sampai mengganggu orang lain atau mungkin sampai ada najis yang ditimbulkan, maka ini tidak diperbolehkan. Fakullu dzalika qad yahtaju ilaihi fit tatabu, ya. Maka semua yang sudah disebutkan seperti memakai wangian, ya, mungkin makan, tidur dan semisalnya, itu memang bahkan dibutuhkan ketika orang itu iktikaf di dalam masjid, ketika iktikaf dilakukan secara berkesinambungan, gitu, ya. Baik. Kemudian beliau mengatakan qala wala yanqati'ut tatabu'u, dan tidaklah terputus berkesinambungan pada saat iktikaf bi khuruji ba'di badanihi, dengan keluarnya sebagian dari badannya dari tempat iktikaf. Ya, misalkan sebagian, misalkan tangannya, ya, keluar dari batas masjid misalkan, apakah berarti memutus iktikafnya? Tidak. Selama sebagian badannya masih berada di masjid maka tidak terputus iktikafnya. Alasannya apa? Beliau menyebutkan satu riwayat, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yudani ra'sahu, ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mendekatkan kepala beliau, faturajjiluhu Aisyatu ummul mukminin radhiyallahu taala anha. Kemudian Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha itu menyisir kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hiya fil hujrah, sedangkan Sayyidah Aisyah berada di dalam kamar. Jadi kepalanya Nabi itu dimasukkan ke kamarnya Aisyah.
Maka sebagian badannya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berada di luar masjid, di luar area ya, area batas masjid. Dan itu tidak membatalkan atau tidak memutus iktikafnya. Kemudian ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Bagian yang terakhir dari pasal yang pertama ini adalah lanjutan daripada iktikaf tadi. Beliau mengatakan qala wa mahma kharajal mu'takifu liqada'i hajatihi. Dan ketiga, seorang yang iktikaf itu dia keluar dari tempat iktikafnya karena ada satu kebutuhan, ya, satu hajat yang dia harus selesaikan. Fa idza ada, kemudian dia ingin kembali lagi atau dia kembali lagi ke masjid, yan bagi an yasta'nifan niyah, maka selayaknya dia mengulangi niatnya, ya, mengulangi niat untuk beriktikaf di dalam masjid tersebut, ya. Illa kecuali idza kana qad nawa awwalan asyrata ayyamin mathalan, kecuali kalau dia dari awal memang sudah niat untuk iktikaf selama 10 hari full, ya. Maka selama tidak terputus iktikafnya, maka tidak perlu dia memperbarui niatnya tadi, ya. Selama tidak terputus iktikafnya, maka dia tidak perlu memperbarui niatnya tadi. Namun kalau misalkan ada orang yang iktikafnya bukan 10 hari secara full, namun ya ya 1 jam atau 2 jam, mungkin habis itu tinggal kerja, maka setiap hendak memasuki masjid dia perbarui niatnya untuk iktikaf, ya. Maka dia perbarui niatnya untuk iktikaf, ya. Termasuk juga bahkan hanya ketika mungkin hendak berangkat sholat, ya, kita sambil di dalam hati, ya, masuk masjid, di dalam hati ada niat untuk iktikaf, ya. Dan bisa jadi satu amal yang mungkin terlihat remeh, ya, namun itu bisa jadi pahala yang besar, ya. Kadang banyak kesempatan kita untuk beramal hanya bermodalkan niat saja, ya, hanya bermodalkan niat saja. Akan tetapi manusia itu banyak lalainya, kan gitu, ya, sehingga untuk niat itu kadang pun lupa. Ya, jadi ketika kita mungkin masuk masjid, ya, mungkin habis subuh seperti ini, ya, kita masuk kemudian sambil niat dalam hati iktikaf, ya, nanti keluar habis syuruk dan seterusnya, insya Allah akan mendapatkan pahala iktikaf. Baik, illa idza kana qad nawa awwalan 'asyrata ayyamin mathalan fal afdalu ma'a dzalika at-tajdid. Maka yang utama, ya, adalah untuk tetap memperbarui niatnya, ya, memperbarui niatnya sebagai bentuk kehati-hatian. Baik, ini adalah penjelasan dari pasal yang pertama daripada kitab Asrarul Shaum yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah taala, yang menjelaskan tentang beberapa perkara yang berhubungan dengan kewajiban, sunnah-sunnah, dan juga hal-hal yang melazimi orang yang batal puasanya. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang pasal yang kedua, yaitu tentang rahasia-rahasia puasa dan syarat-syarat yang sifatnya batin dari orang yang berpuasa. Demikian yang bisa kita baca pada kesempatan pagi hari ini, semoga yang sedikit memberikan manfaat. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.